Martabat 7 dan penegasan wujudiyah Syekh Abdul Muhyi. Generasi berikutnya yang bertempat di Jawa bagian barat memendarkan kembali tasawuf falsafi. Dalam hal ini gagasan-gagasannya terpengaruh dari gagasan tasawuf falsafi yang berkembang di India pada abad ke-16 dan 17. Ketika dalam tulisan sebelumnya Martabat 7 tidak mempengaruhi gerakan teosufisme yang ada di Sumatera, Martabat 7 sangat kuat dan mengental merasuki gagasan teosufisme yang berada di bagian barat tanah Jawa dengan tokohnya Syekh Abdul Muhyi. Tentu Syekh Abdul Muhyi dipengaruhi dari karya monumental Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Hindi yang berjudul Al-Tuhfah Al-Mursalah Liruh Al-Nabi. Bahkan karya ini telah membalikan wacana wujudiyah yang berkembang di Nusantara yang sebelumnya tidak menggunakan konsep Martabat 7 seperti yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri. Diterangkan Syekh Muhyi, konsep Martabat 7 mencuat, mengemuka dan mendapat tempat khusus di hati para pengikut ordo kesufian yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa bagian barat. Sejak abad ke-17 di Sumatera dan Jawa, ajaran-ajaran At-Tuhfah Al-Mursalah tentang dunia masih bertahan sampai sekarang, yakni mengenai pemikiran Al-Maratib Al-Sab'ah. Naskah Al-Tuhfah merupakan ringkasan kecil yang didasarkan pada pemikiran Ibnu Arabi dan sufi lainnya. Naskah yang sudah ditransliterasikan ke dalam bahasa Jawa memberi informasi yang lengkap terkait dengan Syekh Abdul Muhyi yang karismatis di daerah Tasik, Jawa Barat. Sampai saat ini makamnya masih ramai diziarahi oleh sebagai umat Islam yang mempercayai akan hal itu. Bagi orang Jawa, beliau adalah wali ke-10 melengkapi Wali Songo. Seperti yang kita pahami bersama, tingkatan wujud dikenal dengan tingkat 7, yaitu Ahadiyah, Al-Wahdah, Al-Wahidiyah, Alam Arwah, Alam Mistal, Alam Ajsam, dan Alam Insan Kamil. Kemampuan manusia untuk mengetahui tingkatan ini terbatas karena manusia sekalipun berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun berbeda dengannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dan memelihara martabat itu karena Dia yang menciptakan alam ini. Namun berbeda halnya dengannya. Syekh Abdul Muhyi mengatakan bahwa ajaran Martabat 7 merupakan ilmu ma'rifatullah, yakni buah pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia untuk mengenali dan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi para ahli tasawuf adalah wajib mempelajari dan mengetahuinya. Tuhan menyatakan dirinya dalam 7 tingkatan, yakni martabat pertama disebut martabat tanjih atau la ta'ayun atau martabat tidak nyata. Dan martabat kedua sampai martabat ke-7 disebut martabat tasbih atau ta'ayun atau martabat nyata. Di dalam ajaran Martabat 7 dijelaskan bahwa
Sesungguhnya alam semesta beserta isinya buah petunjuk yang dipertunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pertunjukan inilah manusia dapat mengenal Allah melalui diri dan terpusat di dalam batinnya. Untuk itu semakin jernih dan bening hati seseorang, maka ia semakin jelas mengenal dan melihat Tuhan, dan pada gilirannya ia dapat merasakan bersatu dengannya. Bersatu dengan Tuhan dalam perspektif Syekh Abdul Muhyi bukanlah bersifat union mistik atau manunggaling kaulo Gusti, sebagaimana yang diajarkan Samsudin Pasai dan Al-Halaj. Akan tetapi yang merasakan bersatunya adalah rasa atau wahdatus suhud. Secara terperinci, konsep martabat 7 bisa didedarkan demikian. Pertama, alam ahadiyah seringkali disebut zat yang dideterminasi. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, di mana pada tingkatan ini wujud tidak memiliki sifat dan tidak dapat disifati atau bahkan terbebas dari segala ikatan. Pada konsep ini jelas adanya perbedaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba. Allah merupakan Tuhan yang qadim dan hamba sebagai makhluk yang muhdats. Konsep ini juga mengukuhkan keadaan Allah yang maha suci dan maha tinggi, sehingga dengan tegas memisahkan antara kaula dan Gusti. Kedua, alam wahdah ini merupakan tingkatan determinasi pertama atau disebut martabah al-ta'ayun al-awal atau al-hadiyah al-muhammadiyah. Pada tingkatan ini Tuhan berkehendak menciptakan sesuatu. Oleh sebab itu ia mengetahui zat dan sifatnya serta seluruh kosmos sekalipun secara global atau ijmali. Pada martabat ini zat tersebut dinamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertajali dalam sifat-sifat yang dinamika, ayan, tabithah. Pada tahap ini dimulai Nur Muhammad yang merupakan sebab yang tercipta seluruh alam semesta. Alam wahidiyah merupakan tingkatan ketiga yang diartikan sebagai keadaan asma yang meliputi hakikat realitis keesaan. Alam wahidiyah ketika Allah mulai mengadakan segala-galanya tanpa memerlukan sarana. Pada tahap ini segala sesuatu dapat dibedakan secara tegas dan terperinci, tetapi belum muncul dalam kenyataan. Kemudian berlanjut dalam tingkatan keempat sebagai alam arwah yang menjadi suatu pengungkapan dari sesuatu yang halus semata-mata, yang belum menerima susunan dan perbedaan, yang merupakan ruh tunggal atau disebut sebagai Nur Muhammad. Dengan kata lain, alam arwah adalah tingkatan ruh yang pertama kali dijadikan kehidupan. Berikut ada alam mistal sebagai pengungkapan dari sesuatu yang haus, yang tidak menerima susunan dan tidak diceraikan bagian-bagiannya. Tingkatan ini menggambarkan bahwa ketika ruh Rahman tidak menerima nasib, maka ruh itu telah dibebankan ketentuan hidup. Maka ruh-ruh tersebut dijadikan jisim dan dinyatakan sebagai alam mistal, yaitu martabat ruh-ruh yang telah memperoleh peran sendiri, baik itu ruh
nabati, hewani, jasmani dan ruhani, seperti didedarkan oleh Syekh Muhyi, yakni alam mistal nyata Allah subhanahu wa ta'ala, ngabantun rupa nun bangsa utama nu tetep didalek kang mahaluhur mu teu narima kana jirim jeung teu narima kana pati. Alam adzam merupakan tahapan berikutnya yang dijadikan sebagai alam anasir yang halus dan disebut juga dengan istilah alam kamis. Alam adzam ini adalah pengungkapan yang tersusun dari 4 unsur, yaitu api, air, angin, dan tanah. Sedangkan yang terakhir adalah martabat al-jami'ah dan martabat insan kamil, yakni suatu pengungkapan kehendak Tuhan jika menghendaki bertajalli.